Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Jauhilah Hawa Nafsu Duniawi. Saya pernah membaca satu kutipan, di situ dikatakan ada 3 hal yang dianggap dapat membinasakan kehidupan manusia, yaitu kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan ketakjuban orang terhadap dirinya sendiri. Memang benar bahwa hawa nafsu yang diikuti itu dapat merusak atau membinasakan setiap orang yang melakukannya. Mari kita melihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6 berkata, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus, menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita harus menjauhi hawa nafsu duniawi ini? Yang pertama adalah karena ini adalah perintah Allah. Ini merupakan respon saya dan saudara kepada Tuhan yang menciptakan kita. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saya menggarisbawahi kata menjauhi. Di situ dikatakan bahwa dari kata apekestai, yaitu dari kata dasar apeko, artinya menjauhi. Kata ini ditulis dalam bentuk infinitif medial kini, yang mengatakan suatu perintah untuk dijauhi. Tetapi menariknya kata ini juga digunakan dalam perdagangan atau komersial, yang artinya telah menerima tanda terima atau kwitansi yang telah dibayar penuh atau lunas. Kita tahu latar belakangnya bahwa kota Tesalonika adalah kota bersejarah yang terletak di Yunani bagian utara dan dikenal sebagai kota perdagangan di Makedonia. Sejak Roma berkuasa, kota Tesalonika menjadi kota bebas dalam Kisah Rasul 17, di mana orang memperlakukan orang lain tanpa mengenal hukum lagi, karena terletak pada jalan perdagangan utama, yaitu Via Egnatia. Tesalonika berkembang menjadi kota yang sangat makmur dan sangat metropolitan pada saat itu. Nah, kata ini juga menarik dipakai oleh Yesus Kristus dalam Markus pasal 14 ayat 41. Saat di Getsemani dia berkata, diterjemahkan kata itu cukuplah. Ketika dia berdoa, Bible walk, di situ dia menerjemahkan atau menulis mengenai kata apk, yaitu orang di situ dikatakan bahwa cukuplah mungkin, atau cukuplah mungkin pernyataan Yesus berkata bahwa karya penebusannya sudah pada titik penyelesaian. Kisah itu ditutup. Jadi Paulus menggunakan kata apeko ini kepada orang-orang Tesalonika bahwa dalam hal perdagangan, dan dipakai oleh Yesus dan diterjemahkan bahwa dia sudah menyelesaikan penebusan di atas kayu salib. Dia memberikan kwitansi kepada saya dan saudara yang berkata, sudah cukup, sudah selesai. Yesus sudah memasuk ke pasar dosa dan membeli saya dan saudara, dan berkata, ini kwitansinya dan Anda sudah dibayar lunas, selesai semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kristus memberikan kepada saya dan saudara suatu jaminan keselamatan bahwa segala hutang dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan Paulus juga mengulangi kepada jemaat di Korintus dalam Korintus pasal 6, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya apa yang Paulus mau tekankan kepada jemaat Tesalonika adalah karena Yesus sudah menyelesaikan, membayar lunas segala hutang dosa kita di atas kayu salib. Karena itu jangan main-main dengan hidupmu, jangan main-main dengan tubuhmu. Jauhilah percabulan itu. Jauhilah segala hal yang membuat tubuhmu rusak, seperti narkoba, drugs dan lain sebagainya, pornografi. Itulah yang dia mau tekankan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Hal yang kedua adalah
yang mengapa kita harus menjauhi hawa nafsu duniawi, yaitu karena tubuh kita ini adalah perabot rumah Allah. Respon saya dan saudara, tanggung jawab kita kepada tubuh kita sendiri. 1 Tesalonika 4 ayat 4 berkata, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Kata ini mengambil seorang perempuan menjadi istri itu sebenarnya LAI menerjemahkan seperti itu, tapi sebenarnya itu dari kata skeos. Dalam Markus Injil lain dikatakan dalam Markus 11 ayat 16 itu kata skeos diterjemahkan barang-barang. Dalam Yohanes 19 ayat 29 kata skeos ini diterjemahkan tempat anggur. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20 diterjemahkan sebagai perabot. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 diterjemahkan sebagai bejana. Di Bible Book juga dikatakan a container of any material used for a specific purpose. As a container in a household, jar, dish, and jug. Di situ dikatakan bahwa sebuah wadah, sebuah tempat yang dipakai untuk tujuan tertentu. Jadi kata skeos ini juga diikuti oleh kata tastai yang artinya to control, untuk mengendalikan. Di dalam NARV di situ dikatakan bahwa he wants all of you to learn to control your own body. Artinya bahwa sebenarnya Paulus menegaskan bahwa kamu harus mengendalikan dirimu sendiri terhadap percabulan itu, terhadap hawa nafsu dunia yang ditawarkan oleh kota Tesalonika. Saudara, kita tahu bahwa latar belakang jemaat Tesalonika adalah penyembah berhala. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 Paulus berkata, aku menerima kamu di dalam jemaat Allah dan menganggap seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh anaknya. Kalau kita tahu seperti itu bahwa jemaat ini mudah sekali untuk kembali ke masa lalu mereka, karena kota itu begitu metropolitan, begitu luar biasa hal-hal duniawi yang terjadi di situ. Jadi tubuh saya dan saudara adalah bejana Allah, bejana kemuliaan Tuhan. Dalam 2 Korintus dikatakan bahwa sebagai bait Allah. Dalam 2 Timotius tadi dikatakan bahwa tubuh kita adalah perabot rumah Allah untuk tujuan yang mulia. Artinya jangan merusak tubuh saya dan saudara, jangan merusak tubuh kita semua dengan melakukan percabulan, dengan melakukan drugs seperti yang saya katakan tadi, dengan melakukan miras dan lain sebagainya. Kita harus menjaga tubuh kita, mengontrol tubuh kita, mengontrol terhadap amarah, mengontrol terhadap kepahitan, mengontrol terhadap hal-hal yang menghancurkan bait Allah ini dan mencemarkan nama Tuhan di dunia ini. Dan hal yang terakhir adalah mengapa kita harus menjauhi hawa nafsu dunia ini, yaitu karena hawa nafsu duniawi mendatangkan murka Allah. Ini hawa nafsu membangkitkan bukan hanya percabulan, hawa nafsu membangkitkan keserakahan untuk menindas orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 6 disebutkan, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Kata yang saya garis bawahi adalah kata memperdaya, dari kata pleonektein atau LAI menerjemahkan memperdaya, tapi kata ini juga memiliki makna yang lain, yaitu sehubungan dengan harta benda, yaitu mengambil keuntungan dari orang lain dan juga mengeksploitasi orang lain. Jadi Paulus menasihati jemaat Tesalonika pada waktu itu untuk tidak memperlakukan saudaranya dengan tidak adil, atau memperdayanya dalam hal korupsi hartanya, atau terlalu menentukan pajak yang terlalu tinggi kepada orang yang miskin pada waktu itu. Dan secara historis kata ini muncul, yaitu di Tesalonika itu ada begitu banyak filsuf-filsuf yang berjalan keliling di kota Tesalonika, dan mereka mencari orang untuk menjadikan mereka murid gitu ya. Ketika orang itu menjadi murid dari filsuf ini, mereka akan membuat tanda terima kasih, yaitu mengkorupsi atau meminta uang sebanyak-banyaknya. Bahkan di situ dikatakan beberapa filsuf adalah pembual belaka yang mengambil keuntungan dari kepercayaan pendengar mereka. Dan juga kita lihat ada kekuasaan Romawi pada waktu itu. Meskipun Tesalonika lebih bebas dari kota-kota Romawi yang lain, Tesalonika masih takluk terhadap kekuasaan Asik.
Setelah 200 tahun pendudukan, Paulus menemukan komunitas yang marah dan benci. Pajak dan rasa frustrasi terhadap tanggungan beban mempengaruhi semua kelas yang kurang mampu, dan mereka merindukan perubahan dan kemerdekaan. Itulah sebabnya Paulus berkata, jangan memperdaya saudara seimanmu, karena kamu sudah berada di dalam Kristus. Dan juga ada suatu aliran kepercayaan yang disebut sebagai kabirus, yaitu ada sosok menarik di kuil penyembahan di Tesalonika yang dikenal sebagai kabirus. Aliran kabirus itu tertumbuh terutama di Makedonia dan Thrace. Kabirus adalah seorang pemuda legendaris yang dibunuh oleh kedua saudaranya. Dikisahkan bahwa Kabirus akan datang kembali untuk membantu membawa keadilan dan memulihkan kota itu dan pada kejayaan dan kemerdekaan. Simbolnya adalah palu sebagai lambang keadilan, dan banyak pekerja-pekerja, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang ditindas pada waktu itu menyembah dia dan mengharapkan untuk datangnya si Kabirus ini. Dan Paulus memakai aliran ini untuk membawakan berita Injil kepada orang-orang Tesalonika. Dan dia memakai jembatan dengan menyetarakan Kabirus dengan Yesus yang mati dibunuh tanpa salah, tanpa hukum, tanpa dosa, dibunuh begitu saja seperti yang dilakukan oleh Kabirus ini, yang dilakukan kepada Kabirus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memperingatkan jemaat Tesalonika bahwa hawa nafsu dunia telah membuat orang menjadi cabul, melakukan apa yang cemar, serakah, menindas orang lain, tidak hidup dalam saling mengasihi, sehingga membuat murka Allah turun atas orang tersebut. Jadi apa yang Paulus mau tegaskan sebenarnya di dalam ayat ini, yaitu bahwa Paulus mau supaya jemaat itu saling mengasihi, hidup dalam kasih persaudaraan. Kalau kita baca terus ayat di ayat ke-9 dikatakan, aku tidak mau mengajari kamu lagi mengenai saling mengasihi atau dalam kasih persaudaraan, karena kamu sudah belajar bagaimana untuk mengasihi. Dia berkata juga bahwa aku ini seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh kamu, menerima kamu apa adanya. Orang-orang yang tidak berdaya pada waktu itu merasa diterima, merasa dikasihi, dan mereka percaya kepada Kristus. Nah saudara, mengapa kita harus menjauhi hawa nafsu duniawi ini? Yang pertama yang saya mau sampaikan tadi itu, karena ini adalah perintah Allah. Yang kedua adalah karena tubuh kita adalah perabot rumah Allah. Dan yang ketiga adalah karena hawa nafsu duniawi mendatangkan murka Allah bagi setiap orang yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.